Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya enak banget, Javahlu kopi. Kopi pertama hari ini enak sekali ya. Mari kita bahas soal blockchain, teknologi yang sedang populer saat ini, salah satu dari beberapa teknologi yang sedang populer saat ini. Mari kita bicara soal bagaimana kita menyikapi blockchain. Atau kalau kita bicara itu, how do we govern blockchain? Bagaimana sih sebetulnya kita harusnya mengelola blockchain ini ya? How do we govern blockchain? Nah ini yang ya apa ya, jadi kita gini, karena banyak orang yang merasa bahwa pemerintah jangan ngatur blockchain, tapi ada juga yang mengatakan pemerintah harus mengatur blockchain. Jadi sebenarnya gimana ya, sebaiknya kita mengatur blockchain dan inisiatif-inisiatif di atasnya seperti apa. Karena banyak sekarang inisiatif ya di atas blockchain. Yang paling terkenal tentu saja cryptocurrency. Crypto orang-orang bilang ya, cryptocurrency, banyak sekali cryptocurrency. Dipopulerkan dengan Bitcoin, kemudian ada lagi macam-macam, ada Ether ya, Ethereum, kemudian mulailah banyak lagi ya Polygon lah, kemudian kalau yang sekarang Sand ya, kalau yang lagi seneng dengan Metaverse Sandbox. Di sisi lain juga ada lagi teknologi blockchain ini punya implementasi lain, yaitu NFT ya, non fungible token. Wah, orang-orang senang membuat fotonya segala macam dijual. Ini beneran nggak ya? Jadi blockchain ini dapat sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk mencatat digital asset ya. Jadi sebetulnya gimana? How do we govern blockchain ya? Blockchain sendiri secara teknologi namanya distributed ledger technology. Jadi dia suatu sistem yang distributed, artinya apa? Artinya tidak ada centralized, tidak ada central. It's not a centralized technology. Jadi itu ledger itu catatan ya, jadi catatan yang disebarkan kemana-mana. Jadi semua orang punya catatannya secara terdistribusi. Semua orang bisa berhubungan, saling bertukar data ini secara distributed dengan peer to peer gitu ya. Sehingga secara teori sebetulnya blockchain ini susah untuk dibendung, susah untuk difilter karena dia distributed ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya ini? Orang bingung-bingung segala macam. Kalau saya mengusulkan kita menyikapinya adalah seperti kita menyikapi the internet. Internet ini juga sebuah sistem yang kita sebut namanya distributed system juga internet ini ya. Coba kalau saya tanya, pusatnya atau sentral dari internet itu di mana atau dikelola oleh siapa? Nggak ada kan ya. Sentral internet itu nggak ada bukan di Washington DC, bukan dikelola oleh Microsoft, Facebook, Google, bukan ya. Jadi internet adalah sistem yang distributed system ya. Dan kalau kita lihat dia sebuah sistem yang berjalan, maksudnya a distributed system atau network that works. Jadi dia jalan, nggak chaos di internetnya, nggak chaotic. Orang dulu mengatakan bahwa sistem di internet ini akan bakalan chaotic. Mari kita lihat zaman dulu ya, zaman dulu sebelum ada internet ini, maka dunia komunikasi yang dikelola oleh negara atau corporate adalah telepon ya, telepon. Jadi orang-orang bilang telepon dulu yang menguasai dunia kan ya. Internet itu jaringan yang hanya ada di kampus-kampus, lembaga penelitian, perguruan tinggi, adanya di sana-sana semua gitu ya. Internet kemudian dikelola oleh volunteer ya, orang-orang yang volunteer. Nah, dulu saya juga bagian dari itu. Saya ikut di kampus waktu saya di Kanada, ikut volunteer ngelola ini dan itu gitu ya. Kemudian di internet apa ya? Nah, internet itu mari kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat ya sebentar. Saya lihat perbandingannya nanti ini ya, dikelolanya gimana. Tapi inilah yang mau saya usulkan ya. Terus kenapa saya berpikiran demikian? Saya orang security, jadi sebetulnya saya pengennya kalau orang membuat satu sistem, membuat aplikasi, semuanya ya harus risikonya kecil gitu ya, secara security. Tapi gimana ya? Innovation cannot wait for regulation.
Ini inovasi itu nggak bisa nunggu ada regulasi dulu baru orang buat inovasinya. Nggak bisa. Inovasi itu akan ada buat aplikasi duluan, ini duluan. Makanya kita suka mengatakan bahwa regulasi itu tertinggal. Ya memang demikian. Dan itu bukan masalah sebetulnya ya. Bukan masalah. Contohnya internet, lihatlah dia bukan masalah ya. Jadi eksekusi dulu baru minta izin. Atau kalau pakem yang saya suka itu lebih baik, lebih baik apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Aduh ini ya. Oke, nah saya ambil contoh dulu ya perbandingannya kayak apa sih sebetulnya. Nah, mari kita lihat. Nah ini dia ya. Sebetulnya internet itu apa yang membuat dia hebat ya? Di bawahnya itu ada yang namanya packet switching technology. Ya, packet switching technology. Jadi kalau dulu jaringan telepon itu namanya circuit switch technology. Jadi sirkuit, benar-benar sirkuit rangkaian. Jadi kalau saya ingin menelpon ke siapa, saya mau menelpon ke Anda gitu ya, maka secara sirkuit, secara rangkaian itu terhubung dari telepon saya ke tempat Anda. Di tengah-tengahnya itu ada switch ya, ada sentral telepon. Makanya kalau dulu bukan sentral telepon ya, tapi kalau dilihat itu adalah operator ya, ibu-ibu yang menyambungkan antara satu telepon dengan satu telepon yang lagi pakai jack ya, disambung-sambungkan gitu ya. Itu namanya circuit switch teknologi ya. Colok ke sini, nanti dari sini dicolok lagi gitu. Jadi kalau saya nelpon memang terbentuk jaringan dari saya ke tempat Anda. Nah, problemnya kalau dulu dengan circuit switch apa? Ketersediaan jaringan di tengah. Misalnya di sini pelanggannya ada 1.000 orang ya, nggak mungkin dia buatkan switch 1.000 ya, karena kan nggak mungkin 1.000 orang itu nelpon bersamaan pada saat yang sama gitu ya. Oke lah, dari 1.000 orang ini kita sediakan 100 switch aja, 100 switch, nanti di tengah lagi ada 100 switch sampai di tujuan. Nah jadi kalau lagi pada sibuk semuanya nelpon 100 orang, switchnya udah habis gitu kan ya, itu yang disebut circuit switch, maka saluran akan sibuk ya. Kalau dulu saluran sibuk, kenapa? Jaringan switchnya habis. Paket switching nggak begitu. Paket switching itu kita kayak gelondongan ya, kayak gelondongan apa sih namanya, lorong gitu ya, gelondongan kayak sungai atau pipa gitu, gede sekali pipanya. Maka dimasukkan semua dikonversikan menjadi paket ya. Paket itu potongan data, potongan gitu ya, dilewatkan di situ. Nah di paketnya itu kayak surat ya, kayak surat ada tujuannya, pengirimnya atau sama datanya, itu kayak surat kirimkan gitu ya. Jadi daripada kita buat kurir sendiri ya, kita lewat PT Pos aja, biar Pak Pos yang ngintirin surat rame-rame gitu. Nah ini sama seperti itu. Paket switching ini yang mengubah teknologinya menjadi lebih hebat. Gara-gara ada paket switching, nah ya nanti paket switching teknologi, nanti kalau ininya lebih kerennya nanti TCP/IP dan 100 banyak lagi ya ininya di belakangnya, maka memungkinkan kita lebih efisien dalam menggunakan jaringannya. Nah inilah sebabnya paket switching makin hebat, maka terbentuklah aplikasi di atasnya. Nah dulu ketika internet ini mulai ada, nggak ada yang mengelola, maka yang mengelola adalah volunteer seperti saya tadi sudah cerita. Kemudian dibentuklah grup yang namanya atau organisasi yang namanya IANA ya. IANA ini dibentuk di Amerika oleh Department of Commerce. Ingat ya, Department of Commerce. Sementara teknologinya ditemukan itu di Department of Defense, di pendidikan ya, research center gitu ya. Jadi itu ya bedanya itu. IANA ini kemudian mengelola hal teknis yang ada di internet. Itu kita sebut namanya resources internet ya. Apa sih? Nomor IP misalnya. Pemberian nomor IP itu kalau kita connect ke internet kan masing-masing komputer atau masing devices itu punya nomor IP ya, nomor IP gitu ya. 192.168 apalah gitu ya nomornya gitu ya. Nah ini pembagiannya itu dikelola oleh IANA dulunya ya. IANA kemudian nantinya jalannya panjang ya, nanti bermetamorfosis, kemudian pengelolaan ini muncullah yang namanya ICANN. ICANN-nya ini yang mengelola internet di dunia. Perhatikan bahwa yang mengelola ICANN ini itu organisasi yang terpisah. Mana peranan government di situ? Nggak ada di ICANN. Jadi government pada takut sebetulnya. Wah ini jadi segala macam. Jadi ngelola internet di dunia itu dikelola bersama-sama secara kolaboratif yang namanya ICANN. Ya, jadi IP numbers, nama domain ya, namanya misalnya www.itb.ac.id atau apalagi ya,
Kominfo, Go.id atau apalagi ya, itu semuanya dikelola dalam bentuk DNS ini ya. Dulu sama ya, soalnya Ayana kemudian ICANN. Dulu saya sempat menjadi pengelola domain.indonesia tuh dengan bos saya itu Iana ini. Ayana ini bos saya, sebelumnya John Postel, terus Iana kemudian ditransfer menjadi ICANN. Nah, ini adalah governance yang dikelola oleh kelompok-kelompok orang yang memang concern terhadap ini ya, terhadap governance pengelolaan nomor IP, domain, sehingga internet harus stabil ya. Nah, inilah yang membuatnya internet menjadi stabil ya. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan secara distributed ini semuanya bisa jalan ya. Nah, di atasnya tentu saja ada teknologi web, teknologi ya HTTP, HTTPS, email, FSL, FTP dan seterusnya. Kemudian ini semua juga ada operating systemnya ya, karena semuanya ini harus jalan di atas operating system. Jadi kalau kita bilang ini adalah infrastructure ya, hardware, software segala macam, sehingga di atasnya kita bisa membuat aplikasi-aplikasi. Sehingga saya bisa merekam video ini, kemudian saya bagikan lewat YouTube sehingga Anda bisa belajar menjadi bagian dari e-learning, sehingga Anda bisa membayar melalui internet banking, ada iklannya sehingga orang-orang mendapatkan revenue, pendapatan dari situ. Kita berkolaborasi dengan Zoom sekarang, Office pun bisa online ya, ada Google Docs, ada Microsoft Office 386 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi ada aplikasi juga ya, Netflix nonton film, Spotify lagu, Disney Plus Hotstar ya, itu film juga, Apple TV, Amazon Prime dan seterusnya. Jadi di atas ini banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita menjadi hebat ya. Jadi apa? Ini adalah inovasi yang dibentuk di atas internet, sebuah sistem, distributed system that works ya. Jadi itu pengelolaannya distributed. Tidak ada satu negara yang menguasai internet, tidak ada gitu ya. Ya gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara nih, kalau kita blockchain, tadi saya mau ingin menyamakan ini tuh dengan blockchain ya. Blockchain itu gimana? Nah, ini blockchain adalah distributed ledger teknologi. Ini diagram-diagram ini buatan saya aja lah ya. Ini karangan Pak Budi Raharjo ya, silahkan ya. Nanti kalau ada salah mohon dikoreksi, kalau setuju ya mohon didistribusikan, dipelajari ya, dikoreksi lagi lebih lanjut sehingga menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi di platform di bawahnya ini adalah packet switching, maka blockchain teknologi atau distributed ledger teknologi (DLT) ini merupakan foundation dari itu semua. Tentu saja blockchain itu dijalankan di atas jaringan internet ini ya. Tentu saja ya, ada peer-to-peer protokolnya segala macam ya. Kemudian di antara blockchain ini di atasnya kalau orang mau mengembangkan aplikasinya, maka kita bisa menggunakan platform seperti namanya Ethereum, Hyperledger, Solana dan seterusnya kan, Vexanium dan lain-lainnya, banyak lagi di sini. Ya. Jadi platform itu. Nah, kita mengembangkan di atasnya komponen-komponen ya, kita bisa buat. Nah, ini sekarang bisa juga dibilang komponen, tapi bisa juga dibilang aplikasi ya. Jadi ini ya, cryptocurrency ini bisa ditaruh di atas, tapi kalau menurut saya ini menjadi bagian ya, kayak sistem pembayaran di Indonesia. Uangnya itu dibayar menjadi komponennya. Jadi dia bukan, ya dia bisa disebut aplikasinya sendiri ya, tapi sebetulnya kalau saya lebih cenderung dia komponennya. Teknologi untuk membuat digital asset, NFT ya, exchange, ini semuanya adalah komponen-komponen sehingga kita bisa membuat aplikasi-aplikasi di atasnya. Aplikasinya apa aja sih? Misalnya kita bisa buat distributed banking ya. Jadi ini cryptocurrency, ini finansialnya di atasnya ya, di atasnya. Distributed music platform, electronic voting. Karena saya suka kopi, makanya ini kopi tracking, halal food tracking, metaverse, tanda tanya juga ya, orang-orang ngomongin metaverse. Nah, ini saya tulis governance ya, tanda tanya. Kalau governance ya, kalau tadi ya di sini semuanya secara distributed, tidak ada satu centralized gitu ya. Maka kita bicara IANA ya atau ICANN ya. Pak, IANA atau ICANN kan centralized juga. To some degree it is gitu ya. Tapi itu dikelola juga di dalamnya, kalau lihat governance-nya di dalamnya itu juga ada komponen-komponen ya. Nanti kapan saya cerita tentang internet governance ya gitu. Saya menjadi bagian dari dulu ya DNSO, Domain Name Supporting Organization. Jadi saya bagian dari itu karena saya ikut ngelola domain.id, jadi saya menjadi bagian dari itu ya, tahu di dalamnya gitu. Jadi governance-nya apa? Governance-nya harusnya distributed juga. Jadi jangan takut blockchain ini akan liar atau chaos, enggak. Sama jangan takutnya kita, buktinya internet ini ya dikelola secara distributed juga tidak liar.
Ya, jadi di atasnya ini kita bisa membangun aplikasi-aplikasi yang membuat manfaat bagi kita. Maka kita cari juga di blockchain adalah aplikasi di atasnya ini yang membuat kita menjadi lebih lebih hebat, lebih nyaman, lebih baik gitu ya. To make our lives better gitu ya. Jadi membuat kehidupan kita lebih baik lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi, pada slide awal, how do we govern blockchain like the internet? Jadi marilah kita belajar dari internet bagaimana kita mengelola blockchain. Itu yang ingin saya sampaikan, sudah kelamaan, sudah lewat dari 15 menit. Plus saya harus ngopi dulu. Ini kopinya udah mulai dingin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.